Ya Rasulullah, dengan uniknya panitia dan para tokoh membentuk satu acara dengan mengadakan acara seperti seminar, dibikin seperti seminar seperti kantor, mungkin bisa lebih masuk. Kenapa? Dari Habib Haidar. Yang kedua, kita pertajam dengan dialog, yakni pertanyaan. Kepada beliau waktu dan tempat kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sa'adatan turibu bihal lisan amma tadammana khul janan min tasdiqi biha wal id'an. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Para rabu sebatan kalamul ja'aki, wabil khusus para kiai, para alim ulama, dewan pengasuh pondok pesantren Darul Amin, Kiai Masduk Nuruddin, Kiai Muhammad Anwaruddin As'agi, Lora Muhammad Alwi Nuruddin, Dewan Awan Kantoh Kiai Mahbur Rahman Khairuddin, Lora Badri Hasim Torcukan, Lora Hikam Ata'illah Zain. Semoga seluruh para kiai yang hadir di malam ini Allah berikan kesehatan. Semoga Allah tetap berikan kekuatan iman, tetap istiqomah di dalam membimbing kita sebagai makhluk Allah, tetap istiqomah di dalam membimbing kita sebagai umat Nabi Muhammad di dalam menjalankan tugas hidup di dunia. Semoga dalam perjalanan hidup ini kita semua yang berkumpul di malam ini dibanjiri tetap dengan rahmat dan keberkahan Allah subhanahu ta'ala. Dan semoga tidak cuma dikumpulkan di tempat ini, semoga Allah menempatkan kembali kita nanti di akhirat bersama makhluk agung Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kepada seluruh panitia untuk penyelenggara acara di Mimbar Santri 3 yang sudah sukses untuk menyelenggarakan ini, semoga yang akan datang semakin sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Juga tak lupa kepada seluruh para asatidah, kepada wali murid, santriwan santriwati, semua para hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang hadir di malam ini yang dimuliakan oleh Allah. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai acara, sebetulnya Habib lebih fasih Madura. Apa Madura, apa Indonesia? Madura pak. Karena aku lebih bangga Madura kata. Bisa jadi satu titik ketika ada orang bertanya pakai bahasa Madura, ini bahasa apa? Ini bahasa Madura. Adanya di mana? Di Indonesia. Kato. Jadi bisa jadi satu titik di mana bangsa kita juga bisa mengenal Indonesia dengan bahasa kita Madura. Kayaknya Habib tetap nyampur aduk Madura, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda insyaallah. Nikmat raja Allah paring malam makin datang kula kalaban panjenengan sedaja. Malam makin kantoh dengan acara yang dikemas begitu unik dan jarang. Al-Fakir dan kula kantoh menemukan acara dengan susunan acara yang begitu menarik dan unik di malam ini.
baru diwakili di pondok pesantren Darul Amin. Semoga ini bisa menjadi contoh untuk beberapa pondok ke depan yang bisa menampilkan beberapa kreativitas santri yang menunjukkan ini pesantren punya kualitas dan bisa mencetak generasi yang akan datang, generasi yang bukan di abad Nabi Muhammad yang mungkin dengan pedang yang tajam yang bisa membelah lautan, tapi dengan kecerdasan intelektual dan spiritual. Maka Darul Amin insya Allah bisa mencetak generasi yang akan datang untuk mencetak generasi dan prajurit-prajurit Nabi Muhammad yang akan memberikan banyak manfaat untuk umat. Amin amin ya rabbal alamin. Nikmat nomor 2, bahwa untuk melihat tema di hari ini, tentukan mimpimu, tentukan masa depanmu. Maka muncul satu pertanyaan ecetakan toba, bagaimana mimpi itu bisa ada? Pertama, dan bagaimana kita akan menentukan mimpi? Maka semuanya butuh proses dan harus kenal dari substansi kehidupan kita masing-masing. Bahwa pastinya Al-Fakir Kanto akan menceritakan bagaimana jenengan semua harus paham dari proses awal penciptaan Allah mengadakan semua makhluk kantoh di muka bumi. Wabil khusus dan kuleban panjenengan sebagai makhluk Allah seanya manusia. Maka pentingnya para guru, para wali murid untuk yang hadir dan juga para guru khususnya, bahwa kehadiran makhluk Allah kita harus ketahui tujuan untuk diadakan di alam ini apa sebenarnya. Kantoh yang harus saya pedepak terkulo untuk pertama kali, karena Allah Rabu pastinya ketika kita membuka ayat alam nekat diciptakan ben Gusti Allah kanto diringkes menjadi satu kitab 30 juz ada di dalam Al-Quran. Maka kita ketika membuka Al-Quran pasti menemukan pertama pajung alam, pajung dari ayat-ayat Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha kasih lagi maha sayang. Maka Allah Rabu dan kula kalaban panjenengan setejek kalaban kasih dan sayang. Maka pastinya kita harus mengenal Allah dan kita harus datang kepadanya dengan kasih dan sayang. Maka sebelum masuk ke dalam tema kanto, maka tidak ada yang tidak mungkin ketika kita mengetahui teorinya untuk bisa sampai kepada apa yang ingin kita impikan, dan kita harus menentukan, kita harus paham terlebih dahulu proses. Sehingga pemahaman itu akan melahirkan ke satu kesimpulan, dan itu akan menjadi mimpi yang mimpi itu akan kita kejar untuk kita raih, dan tidak ada yang tidak mungkin untuk kita bisa ambil atau kita raih mimpi kita selama kita hidup sebagai makhluk beriman kepada Allah. Moncepon anak-anak santri Darul Amin kanto, nothing impossible in the world. Oneng pak, mon pak anak kana tak kira oneng nih kan. Mon wali, mon santriwati tahu nothing impossible in the world, artinya tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini pak kanto. Maka harus ada kecerdasan tentang spiritual, seperti Nabi Allah Ibrahim yang mencari Tuhannya, bahwa ketika menunjuk matahari maka ia mengetahui sifat bahwa Allah adalah Tuhan yang kekal, maka matahari tidak bisa disimpulkan menjadi Tuhan ketika terang menjadi gelap. Lalu disimpulkan juga ketika menunjuk api, maka api pun juga sama, ketika api mati maka api bukanlah Tuhan. Maka Ibrahim mencari dengan kesadaran kedewasaan tauhidnya, maka sampai ia menemukan siapa Tuhan pencipta alam. Sama pada halnya Nabi Muhammad yang terus beliau menjadi anak cucu dan turunan Nabi Ibrahim. Tapi ada sebagian kaum yang mungkin dengan ketauhidannya mungkin seperti anak-anak yang harus melalui mukjizat, yang harus dilihat secara indrawi. Jikalau melihat bagaimana Isa bisa menghidupkan orang mati, baru kita meyakini Tuhan yang diyakini Isa. Maka ketika Musa dengan mukjizatnya ketika bisa dilihat oleh mata, baru kita mau meyakini Tuhan yang diyakini Musa.
Tapi untuk umat Nabi Muhammad berbeda. Kita sebagai umat Nabi Muhammad walaupun tidak melihat Nabi dan tidak melihat mukjizat yang secara indrawi, tapi sampai hari ini kita menjadi umat yang beruntung tak melihat bagaimana Nabi Muhammad, tapi muncul di dalam hati kantok iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan adalah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Menjadi umat yang terbaik dari 63 umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka apa maksud dari pembahasan ini, Bib? Bahwa kita butuh ilmu, Pak. Manussahkan toh manabi ematura aki bukan ciptaan epak ben embu. Anak kanto asal burna epak ben embu. Karena asal buran keluar anak. Walaupun requestnya minta laki keluar bini, minta bini keluarlah laki. Bahwa Allah ingin tunjukkan bahwa pencipta makhluk tetap Gusti Allah, bukan bapak atau embu. Epak ben embu kanto hanyalah sabab musabab. Dia dijadikan sebab untuk Allah menciptakan makhluk seanyama manusia. Karena sabab musababnya adalah orang tua, maka orang tua kanto yang dijadikan ben Gusti Allah dan diberi peran. Karena anak kanto ada makhluk Allah yang diciptakan, Anda yang dijadikan sabab, maka Anda diberi tugas oleh Allah dengan kalimat di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ajarkan seluruh makhluk Allah dan ajarkan anak-anak potra-potra panjenengan kenal ke Gusti Allah subhanahu ta'ala. Tak mungkin menciptakan sesuatu tanpa fungsi. Nyiptakan pajung tetap mari tak kening panas, tak kening ojen. Menciptakan manusia sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan kecuali menjadi seorang yang harus menyembah, makhluk yang mengabdi ke Gusti Allah subhanahu ta'ala. Ibadahkan toh luas, bukan cuman berbicara sholat, bukan cuman berbicara tentang puasa, bukan cuman berbicara tentang bagaimana umroh dan haji, bukan kantoh. Maka kualitas seseorang disebut ibadah kantoh ketika bisa memberikan kemanfaatan hidup kantoh. Maka kantoh yang harus dipahami, iman kantoh ampun jelas, aqdun biqalbih wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Bukan cuman pengakuan hati diucapkan lisan, tapi diagungkan dengan sebuah sikap. Mohon panjenengan semua ingin melihat kualitas manusia, bukan dilihat dari seberapa banyak sholat mereka, bukan seberapa banyak umroh dan puluhan haji mereka, tapi dilihat bagaimana kualitas kantoh di hadapan Allah, seorang makhluk di hadapan Allahnya, dari sikap dan kemanfaatan hidup dan kula ben panjenengan. Maka kantoh tujuan impian yang harus diambil oleh santri harus jelas, pastinya harus berkaitan dengan kemanfaatan hidup. Maka jelas ketika ayat mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la ya'uddu ala ta'amil miskin fawailul limusallin. Yang mendustakan agama menghardi anak yatim, tidak memperhatikan fakir miskin, fawailul limusallin, celakalah orang-orang yang sholat. Maka kualitas manusia bukan dilihat seberapa hebat sholat panjenengan punten, ketika ajunan bisa dilihat kualitas di hadapan Allah, seorang makhluk di hadapan Allahnya, ketika dilihat dan diukur bagaimana sikap dan kemanfaatan hidup dan kuleben panjenengan setelah di hadapan Allah. Maka impian boleh punya mimpi, Anda kejar impian kantoh, tapi tetap bahwa impian kantoh harus memberikan kemanfaatan hidup dan kemaslahatan untuk umat Nabi Muhammad. Malarmu ke semua yang ada di sini, khususnya para santri wati santriwan kantoh adalah generasi yang pastinya akan dicetak oleh pondok pesantren Darul Amin kantoh, akan menjadi generasi yang emang akan menjadi prajurit Nabi yang akan datang, yang bisa membanggakan Allah dan Rasulullah, wabil khusus bisa membanggakan dek kering sepona.
Maka ngastete dek kering sepoh, jangan sampai ada bahasa untuk apa sekolah. Ngastete, karena ajunan punya tugas memperkenalkan Gusti Allah dek kepotrah, memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin kita berada di zaman dengan teknologi yang sudah berkembang, dunia medsos yang sudah hebat. Makin perangnya bukan cuma perang urusan agama atau kitab, bukan. Maka sekarang kita akan menghadapi perang logika di hari ini. Jikalau EQ pun juga anak-anak tak mumpuni, mohon perak kitab setompo lalu kitab diulang kembali, masih dimakan oleh mereka yang punya EQ tinggi. Pada orang ngapal lagu lalu menyanyikan kembali. Maka makin harus lebih jauh pondok pesantren memandang ke depan untuk zaman yang akan datang. Bukan cuma menjadi penghafal Al-Quran, mohon cuma menghafal Al-Quran flash disk pada ngafal, tapi menjadi orang yang hafal Quran, paham isi Quran, dan sikap mereka dengan akhlak Quran. Maka kanto yang harus ditekankan di beberapa pondok pesantren, dan harus meningkatkan EQ mereka untuk lebih tinggi dan bisa membawa setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan logika yang akan menghantam kitab kita yang sudah dipelajari, bahwa semua dari kalangan ulama sepuh kita semua sudah melalui kajian dan sesuai dengan ilmu sains. Maka kantoh menjadi tantangan, karena tenggula masuk kampus keluar kampus sering memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan logika. Bahkan dan kula mau cerita bahwa satu pertanyaan kantoh berbahaya dengan bahasa bahwa Quran bukanlah produk, sebut produk kantoh, produk Allah, tapi produk manusia. Neka pertanyaan di seputar teman-teman kampus. Maka pertanyaan ketika dilempar, ya Habib tolong, mungkin ini adalah hasil dari EQ yang tinggi seorang manusia bernama Muhammad ibni Abdullah yang disusun dengan sastra tinggi menjadi satu kitab bernama Al-Quran. Lalu Habib jelaskan bahwa ini bukanlah produk manusia, bahwa ini benar-benar kalamullah. Habib buktikan dengan sebuah pertanyaan ini. Saya minta penjelasan dari Habib, kira-kira kula jawaban apa Pak? Lalu ini kitab menjadi tuntunan agama, hasil dari manusia yang memiliki EQ yang tinggi bernama Muhammad ibni Abdullah. Dan ini pertanyaan-pertanyaan model ngak neke lapon banyak. Maka dari kantoten kula memandang bahwa yang akan datang, zaman yang akan datang, anak-anak kita akan berperang logika dengan mereka yang ada di sana. Maka kanto yang harus hati-hati, karena kanto pemahaman yang baru kalau tidak didasari dengan logika yang kuat, pastinya akan merubah tradisi yang sudah ada dari sesepuh-sesepuh kita. Maka kita sebagai orang tua yang akan rugi pastinya. Malah moga kanto tidak terjadi untuk pondok pesantren Darul Amin, malah bisa menangkis paham-paham baru yang berkaitan dengan akal, tapi kita lebih mumpuni karena kita adalah prajurit Nabi yang lebih intelektual dan cerdas secara spiritual. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang ingin dibentuk biten guna untuk ke depan. Lalu Bib, apa Bib jawabannya? Mungkin malah tak terti tanda tanya Pak. Maka ten kula jawab kemarin, tidak ada di dalam Al-Quran yang tidak sesuai dengan alam. Semua sudah terbukti. Maka sebetulnya pertanyaannya benedeten kula, pertanyaan kantor ke Gusti Allah subhanahu ta'ala, karena 1400 tahun yang lalu sudah dijawab ben Gusti Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina. Kanto ayat sudah ada. Allah tantang, bikinlah yang serupa dengan Al-Quran jikalau engkau meragukan Muhammad ibni Abdullah. Minta tolong kepada makhlukku, jin atau manusia, min dunillah, kecuali Gusti Allah, kecuali Gusti Allah. In kuntum sadiqin, jikalau engkau adalah orang-orang yang benar. Allah lampun nantang. Maka pertanyaan kanto benih ke Habib seharusnya. Pertanyaan kanto sudah ada di zaman lambok, cuma terulang kembali, sudah jadi lagu lama. Maka seharusnya jikalau sudah ditantang, maka Anda sendiri yang seharusnya membuktikan kebenaran Al-Quran. Seperti seorang profesor yang datang dari Eropa, ketika menemukan kalimat dari Al-Quran, minas sajari akhdari naron faida antum minhu tuqidun, bahwa api bermula dari pepohonan yang hijau,
akal tak bisa nerima kama kak bungkaan segi biru maka keluar apa dari kama. Tapi tidak dijelaskan dalam kitab-kitab lain, walau Majusi dengan kitabnya Zen Avesta, walau Nasrani dengan Injilnya, Zabur, Tripitaka Weda, Hindu Buddha, Serat Centani Gatoloco, agama kebatinan pun tidak menjelaskan tentang masalah keilmuan, tentang bagaimana awal mula apoy. Tapi kantot tercantum di dalam Al-Quran. Cuman kadang kita tidak bisa membuktikan kantot karena minimnya kita dalam kajian. Makanya makin dengan uniknya panitia dan para tokoh membentuk satu acara dengan mengadakan acara seperti seminar, dibikin seperti seminar seperti kantor, mungkin bisa lebih masuk. Kenapa? Ada kajian-kajian ilmiah yang bisa mengukur untuk zaman yang akan datang apa sih tantangan yang akan kita hadapi nanti. Maka Profesor Kantot dengan kalimat Kantot terpancing datang ke Kalimantan karena Kalimantan memiliki keindahan hutan dengan pohon yang besar. Ada beberapa pohon yang tumbangnya sudah ratusan tahun menjadi fosil. Maka fosil itu bernama batu bara. Tidak dijelaskan di kitab-kitab lain, hanya ada di surat Yasin. Datang seorang cendekiawan muda muslim bertanya, "Wahai profesor, kenapa jenengan kok jadi mu'allaf masuk Islam?" Dijawab oleh profesor dengan kalimat yang ada di Al-Quran. Apa kalimatnya? Minas sajari akhdari naran faida antum min hutuqidun. Dengan kalimat ini aku nyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka kita kan toh mungkin Islam yang ngikuti ayah kakek terus ke atas, sehingga kita lebih malas untuk mengkaji dan mencari kebenaran Al-Quran. Padahal ketika kita mau melalui proses dan riset untuk melihat tentang bagaimana Al-Quran, maka di situ akan tumbuh keimanan. Harus iman. Temanya apa? Temanya nanti menjadi sebuah kesimpulan. Kantoh. Jadi harus bisa menjelaskan secara ilmiah. Dan gue pernah sering ngebu-tebu sama Ben Giai. Harus ketika Anda ditanya tentang contoh dan istilah, malah paham biar pil bodrek untuk apa bib? Untuk sakit kepala. Kok bisa nyembuhkan sakit kepala? Dari kok tak tahu. Lene keruat pak, bekal kakan bagi imbian. Ben orang-orang model nganika. Loh, pil bodrek untuk apa? Untuk sakit kepala. Kok bisa nyembuhkan sakit kepala? Wallahu a'lam bishawab. Lene kerepot nih. Kita akan habis untuk zaman yang akan datang kalau sistemnya dan modelnya kajiannya kita seperti ini dan keilmuan kita tidak mumpuni. Maka beremah harus bisa menjelaskan bahwa bodrek itu yang masuk ke dalam perut dihancurkan oleh asam lambung, lalu ketika itu disaring oleh ginjal mengirimnya ke hati. Tugas hati adalah mengambil atau mentransfer tentang vitamin B1, B2, A, B, C, D, E, dikirimlah ke darah. Darahnya bergerak karena apa? Karena jantung detik kompa. Ketika dikompa dengan jantung, darah bergerak mengalir kepada saraf, lanjut ke atas kepala, lalu komposisi yang ada di pil bodrek kantor bisa menyembuhkan sakit kepala. Begitulah secara ilmu medis, begitulah Allah berfirman, begitulah Rasulullah SAW bersabda. Baru ada kesimpulan kantor. Nggak mungkin bisa mau dibantah. Kaneki. Jikalau agama tak sesuai dengan ilmu sains, menurut Tengkulap bukan agamanya yang salah, kita yang salah di dalam memahami, ya kurangnya juga di dalam mengaji dan mengkaji. Maka makin harus lebih moderat kita berpikir untuk menghadapi tantangan zaman, tapi hati kita tetap salaf, tetap seperti bagaimana tokoh dan ulama sesepuh kita. Ada bahasa boleh otak Yahudi tapi hati Islam, kan Pak. Jadi gimana ini, Bib? Maka Anda harus tahu dengan tujuan hidup Anda bahwa Anda harus menjadi orang yang bermanfaat. Silakan mau duduk di mana saja. Menjadi seorang mubalik, yes. Mau menjadi seorang dokter, oke. Mau jadi pejabat di pemerintahan, yes. Tapi tetap harus mengerti bahwa Anda makhluk berakal, harus dituntun akal kanto kalaban agama supaya lahir orang benar, bukan cuma orang pintar. Makin paling banyak orang pintar apa orang benar, Pak? Paling banyak pintar berarti, Pak. Daripada
bener, tapi yang kita inginkan pasti nasitung. Kenapa? Kita inginnya pintar dan benar. Jikalau itu yang Anda inginkan, pastinya harus lahir dari pondok-pondok pesantren. Nah, dan gulah bangga untuk Madura, khususnya Sampang. Kalau gula cerita ke moderator, Sampang nih Pak menyedihkan. Kalau melihat dari sejarahnya, tidak ada sejarah kerajaan dan peradaban baik. Yang punya peradaban baik itu yang mempunyai raja kerajaan. Sumenep andi, Pamekasan punya, Bangkalan punya, Sampang tidak ada. Nyempang tetinya mah akhirnya Sampang. Tapi dalam kesedihan tiap tanpa kerajaan, malah pula melihat kesedihan itu adalah sebuah pengalaman. Tidak semua orang pendidikan bisa mengalahkan orang berpengalaman, dan tidak semua orang berpengalaman bisa mengalahkan orang pendidikan, belum tentu. Maka berangkat dari kantor Sampang ketika dan kula olat hampir 3 tahun ke depan belum pernah peke dalam sehari beda pengajian, Pak. Belum pernah peke. Maka saya lihat bagaimana kekuatan umat yang ada di wilayah Sampang dan keistiqomahan para tokohnya membimbing masyarakat Sampang. Menurut saya akan lahir nanti kejayaan Islam untuk Indonesia, khusus Pulau Madura akan lahir dari Sampang, insya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Maka kesimpulannya apa Habib? Anda harus menjadi orang yang bermanfaat, silakan di tempat mana saja. Dan gula apa yang istilah ada silet bedekapa mon taceman sih ya mon urusan tajem masih silet, tapi kalau tugas berbeda. Mon urusan pengekak bungkaan benih urusan sih silet, masa silet Pak, walaupun tajam silet tidak bisa nepengak bungkaan kan to urusan kapak kan ini. Tapi kalau untuk motong jengbun Habib, nah ini ke silet Pak, benih kapak. Mon kapak elong Habib elang. Nah ini lah ini keberemah dua benda yang berbeda tapi dengan kemanfaatan masing-masing. Dan nikah pentingnya kanto anapa Habib harus bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat hidup Anda, untuk apa Anda hidup? Udah itu aja. Untuk apa? Tidak bisa memanusiakan manusia, cek ngaku manusia. Kan iki. Lah kanto. Maka harus bermanfaat. Karena apa? Bahasa Musa terakhir kata bahasa Musa kepada Allah ketika dialog, apa ibadahmu wahai Musa? Salat abdi dalam dzikirku ya Allah. Ahsantum li anfusikum. Itu bagus untuk engkau. Tapi ketika Musa bertanya yang untuk engkau ya Allah apa? Idkhalus surur fi qalbi ikhwan bisadaqah. Maka peseneng ati teretan panjenengan kelaban sedekah. Pepolong aing tasik kan toba untuk madamkan apoin neraka, tak kira padam. Tapi panjenengan datang sebagai makhluk yang bermanfaat dengan jabatan Anda bisa menjadi orang yang dermawan, menjadi orang pedagang tapi pedagang yang dermawan, menjadi seorang mubalik dengan keilmuan yang melahirkan satu sikap yang juga sikap itu adalah sikap Rasulullah dengan kedermawanan yang juga tinggi. Anda datang kepada mereka yang bangun di tengah malam memanggil nama Tuhannya ya Rob, karena kurangnya biaya pendidikan, karena kurangnya biaya kehidupan. Datangnya Anda mengulurkan tangan kantoh, ada tangisan air mata kebahagiaan, cukup dengan satu tetes air mata sudah bisa memadamkan apoin neraka. Tak perlu aing tasik Pak. Maka raih mimpi Anda. Jelas bahwa meraih mimpi itu karena semata-mata bahwa Anda adalah makhluk yang dilahirkan dari rahim ibu akan kembali ke rahim bumi. Maka Anda harus punya cerita yang indah. Nanti ketika Anda harus pulang berhadapan dengan Allah, Rasulullah, dan bisa membanggakan kedua orang tua, maka kanto harus ada sinergi yang baik antara para asatid dan juga dengan wali murid untuk mencetak generasi yang akan datang. Kanto menjadi prajurit Nabi yang bisa mumpuni dan banyak memberikan kemanfaatan hidup. Mungkin sekian, bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab nanti. Ya, terima kasih. Disampaikan terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan tadi, kita harus menentukan mimpi, yakni pertama dengan ilmu, agar mimpi yang kita cita-citakan
mimpi yang kita inginkan tidak berjalan dengan ngawur. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada. Kita harus bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Khairukum anfa'un linnas, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi manfaat. Selain memiliki ilmu dan manfaat, kita harus mengkaji dengan cerdas, dengan kitab-kitab yang kita pelajari, dengan kitab yang kita hafal di sekolah, di pondok pesantren. Kita harus mengkaji dengan cerdas, bukan hanya sekedar menghafal dan memahami, tapi betul-betul memikirkan secara mendalam. Kemudian setelah kita mengkaji dengan cerdas, harus berjalan dengan benar dan pintar. Kalau hanya pintar, di wisuda, iklan, tapi belum benar, maka mimpimu tidak akan berarti. Mungkin itulah kesimpulan dari Al-Habib Haidar Assegaf. Saya buka sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Mungkin dari para adik-adik santri, atau mungkin dari wali santri, asatid, atau tamu undangan, ada yang ingin bertanya tentang pemaparan dari tadi, dipersilahkan.